Halo, izin memperkenalkan diri. Nama saya Andini Putri Lestari dengan NIM 2151611 kelas 1A Pendidikan Matematika dari kelompok 10. Materi yang akan saya bahas mengenai trigonometri dasar di sini yaitu yang pertama, pengertian trigonometri. Yang kedua, nilai fungsi trigonometri pada sudut istimewa. Dan poin nomor 3 yaitu fungsi trigonometri di berbagai kuadran. Oke, langsung ke poin pertama yaitu pengertian trigonometri. Trigonometri berasal dari bahasa Yunani yaitu trigonon yang memiliki arti 3 sudut dan metron yang memiliki arti mengukur. Jadi trigonometri ini merupakan salah satu cabang dalam bidang matematika yang membahas mengenai hubungan antar sudut dan sisi pada segitiga. Oke, kemudian kita lanjut ke poin nomor 2 yaitu nilai fungsi trigonometri pada sudut istimewa. Nilai trigonometri pada sudut istimewa itu bisa teman-teman lihat pada tabel yang sudah tertera ya. Pada tabel tersebut jelas bahwa nilai dari sinus 0 derajat adalah 0. Kemudian sinus dari 30 derajat itu ada setengah dan seterusnya. Di sini kita memiliki pertanyaan, mengapa sudut-sudut tersebut dikatakan sudut istimewa? Kenapa sudut yang lain tidak dikatakan sebagai sudut istimewa? Nah, sudut ini dikatakan sudut istimewa karena sudut-sudut tersebut memiliki nilai trigonometri yang dapat dihitung dengan metode yang sederhana. Oke, sekarang kita lanjutkan ke contoh menghitung nilai sinus 30 derajat, kosinus 30 derajat, dan tangen 30 derajat. Misalkan kita memiliki sebuah segitiga sebangun di mana segitiga ini memiliki sisi yang sama panjang dan sudut yang sama besar. Misalnya untuk panjang sisinya itu 1 satuan dan besar sudutnya 60 derajat. Nah, untuk pengerjaannya kita bagi 2 sama besar segitiga sebangun ini. Maka diperolehlah sebuah segitiga siku-siku di mana panjang sisi miringnya itu 1 satuan, lalu panjang dari sisi bawahnya yaitu setengah. Karena hasil dari dibagi 2 sama besar, maka berapa panjang dari sisi sampingnya? Tentunya kita dapat menggunakan teorema Pythagoras, di mana 1 kuadrat sama dengan setengah dikuadratkan ditambah x kuadrat, di mana x kuadrat ini 1 dikurangkan dengan 1/4. Nah, jadi hasil dari x kuadrat ini yaitu 3/4. Nilai x sama dengan akar dari 3/4 yaitu setengah akar 3. Jadi untuk sisi sampingnya kita ketahui yaitu setengah akar 3. Nah, bagaimana untuk mencari nilai dari sinus 30 derajat? Oke, jadi rumusnya itu kan depan per miring, di mana sisi depannya ini memiliki nilai setengah dan sisi miringnya ini memiliki nilai 1. Jadi setengah dibagi 1 sama dengan setengah. Nah, nilai sinus 30 derajat ini berarti setengah. Kemudian untuk mencari kosinus 30 derajat, rumusnya samping per miring, di mana sisi sampingnya ini memiliki nilai setengah akar 3 dan sisi miringnya ini memiliki nilai 1. Jadi setengah akar 3 dibagi 1 itu sama dengan setengah akar 3. Kemudian untuk mencari tangen 30 derajat, yang rumusnya depan per samping, di mana sisi depannya ini memiliki nilai setengah dan sisi sampingnya memiliki nilai setengah akar 3. Hasilnya 1 per akar 3. Maka kita rasionalkan 1 per akar 3 kita kalikan dengan penyebut yang tadi yaitu akar 3. Jadi 1 per 3 akar 3 dikali akar 3 per akar 3, hasilnya 1 per 3 akar 3. Oke, kita lanjutkan ke poin nomor 3 yang membahas mengenai fungsi trigonometri di berbagai kuadran. Seperti teman-teman telah ketahui, satu putaran ini sama dengan 360 derajat, di mana 360 derajat itu kita bagi ke dalam 4 kuadran. Yang dari 0 sampai 90 disebut kuadran 1. Jadi setiap sudut yang berada di antara 0 derajat sampai 90 derajat ini dia masuknya ke kuadran 1. Kemudian dari 90 derajat sampai 180 derajat ini disebut sebagai kuadran 2. Terus 180 derajat sampai 270 derajat ini masuknya ke kuadran 3, dan dari 270 derajat sampai 360 derajat ini masuk ke kuadran 4. Nah, hubungannya dengan nilai trigonometri untuk setiap sudut yang berada di kuadran 1 itu semuanya bernilai positif, yang mencakup
sinus, kosinus, tangen, dan yang lainnya. Pasti bernilai positif jika sudutnya berada di kuadran 1. Kemudian untuk sudut yang berada di kuadran 2, yang bernilai positif ini adalah sinus dan kebalikannya. Kemudian untuk sudut yang berada di kuadran 3, yang bernilai positif itu adalah tangen dan kebalikannya. Dan untuk sudut yang berada di kuadran 4, yang bernilai positif itu adalah cos dan kebalikannya. Oke, sekarang kita bahas nilai trigonometri sudut istimewa di kuadran 1. Karena ini syarat agar teman-teman bisa mencari nilai trigonometri di berbagai kuadran yang lainnya. Beberapa sudut istimewa di kuadran 1 yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, sekarang kita mulai dari sinus. Untuk sinus, semakin ke kanan nilainya akan semakin besar. Kita mulai dari sin 0. Sin 0 adalah 0, sin 0 derajat adalah 0, sin 30 derajat adalah setengah, dan seterusnya. Untuk cos itu kebalikannya dari sin. Semakin ke kanan nilainya akan semakin kecil. Jadi kita balik aja posisi dari sinus ini. Kita lihat dari kanan, ini kan 1, kita tulis di cos 0 itu 1. Kemudian setengah akar 3 di cos 30 derajat, dan seterusnya. Nah, untuk tangen itu adalah hasil dari sinus alfa dibagi kosinus alfa. Jadi kalau kita sudah mendapatkan nilai sinus dan kosinus, kita hanya tinggal membaginya saja. 0 dibagi 1 berapa? 0 kan? Kemudian selanjutnya begitu juga terus. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menentukan nilai trigonometri sudut istimewa di kuadran 2, 3, dan 4. Contohnya, kita akan menentukan beberapa nilai dari kosinus 150 derajat. Nah, yang pertama, teman-teman lihat 150 derajat ini dia berada di kuadran mana? Dia kan lebih dari 90 derajat tuh, dan kurang dari 180 derajat kan? Kalau lihat gambar, ternyata 150 derajat itu dia berada di kuadran 2. Ingat, di kuadran 2 yang positif itu hanyalah sinus dan kebalikannya saja. Karena di sini kita mencari kosinus, maka nilainya akan negatif. Nah, langkah berikutnya teman-teman pikirkan 150 derajat ini berapa kurangnya dari 180 derajat? Kurangnya kan 30 derajat. Maka kosinus 150 derajat ini akan sama dengan kosinus 30 derajat, tapi nilainya negatif. Cos 30 derajat itu berapa? Setengah akar 3 kan? Maka kita peroleh ternyata kosinus 150 derajat adalah negatif setengah akar 3. Sekarang kita coba lagi berapakah nilai kosinus 225 derajat. 225 derajat ini di kuadran berapa? Dia kan lebih dari 180 derajat. Maka 225 derajat dia berada di kuadran 3. Di kuadran 3 yang bernilai positif kan hanya tangen dan kebalikannya. Jadi cos ini nilainya pasti negatif. Nah, untuk kuadran 3 yang perlu teman-teman pikirkan adalah berapa lebihnya 225 derajat ini dari 180 derajat. Lebihnya kan 45 derajat. Jadi cos 225 derajat ini akan sama dengan cos 45 derajat. Tapi nilainya negatif. Cos 45 derajat berapa? Setengah akar 2 kan? Maka kita dapat memperoleh nilai cos 225 derajat itu sama dengan negatif setengah akar 2. Oke, sekarang kita coba lagi untuk menentukan berapa nilai kosinus 330 derajat. Kosinus 330 derajat ini berada di kuadran 4. Dan di kuadran 4 yang bernilai positif adalah kosinus dan kebalikannya. Jadi nilainya jelas akan positif. Nah, untuk sudut yang berada di kuadran 4, saya mengambil acuannya itu pada 360 derajat. Kita pikirkan berapa kurangnya 160 derajat. Ternyata kurangnya kan 30 derajat. Jadi ini akan sama dengan kosinus 30 derajat. Kosinus 30 derajat itu kan setengah akar 3. Maka kita memperoleh nilai dari kosinus 330 derajat itu positif setengah akar 3.